Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin Muslimin, NPM 0320010015, Kelas K, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pengertian pendekatan. Pendekatan dapat diartikan sebagai cara memulai pembelajaran. Dan lebih luas lagi, pendekatan berarti seperangkat asumsi mengenai cara belajar mengajar. Pendekatan merupakan titik awal dalam memandang suatu filsafat atau keyakinan yang kadangkala sulit membuktikannya. Tujuan pendekatan dalam sejarah terdiri atas 5, yaitu yang pertama, agar kita tahu sejarah yang sesungguhnya, yang kedua, sebagai ilmu pengetahuan, yang ketiga, menjadi inspirasi atau pelajaran hidup, yang keempat, mengetahui masa lalu, dan yang kelima, agar sejarah kelam yang pernah dialami tidak terulang kembali atau terjadi hanya satu kali. Kelebihan pendekatan terdiri atas 3. Yang pertama, siswa bermotivasi untuk mengembangkan keterampilan berbahasanya setelah mengetahui bahwa ada kaitannya dengan penggunanya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa akan lebih mudah untuk berkomunikasi dan berinteraksi dalam kehidupan sosialnya. Yang ketiga, siswa tidak hanya memilih pengetahuan tentang kebahasaan, tetapi juga memilih kompetensi untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kekurangan pendekatan terdiri atas 2. Yang pertama, guru harus kreatif menciptakan suasana belajar yang mampu membuat siswa untuk aktif dan interaktif. Yang kedua, bila siswa tidak memiliki pengetahuan, interaksi, dan komunikasi yang cukup baik atau siswa cenderung pasif, maka siswa akan kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran. Materi yang kedua adalah pengertian metode. Metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, serta kemungkinan pengadaan remedi dan bagaimana pengembangannya. Tujuan metode pembelajaran yaitu untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya, dan agar proses pembelajaran dapat berjalan dalam suasana menyenangkan dan penuh motivasi sehingga materi pembelajaran lebih mudah dimengerti oleh siswa. Kelebihan metode terdiri atas 6. Yang pertama, dapat menampung kelas besar. Tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan, dan karenanya biaya yang diperlukan menjadi relatif lebih mudah. Yang kedua, konsep yang disajikan secara hierarki akan memberikan fasilitas belajar kepada siswa. Yang ketiga, guru dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin. Yang keempat, guru mudah menguasai kelas. Yang kelima, mudah mengorganisasikan tempat duduk atau kelas. Dan yang keenam, dapat diikuti oleh sejumlah siswa besar. Kekurangan metode yang terdiri atas 6. Yang pertama, kepadatan konsep-konsep yang diberikan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan yang diajarkan. Yang kedua, mudah menjadi verbalisme. Yang ketiga, bila selalu digunakan dan terlalu digunakan dapat membuat bosan. Yang keempat, keberhasilan metode ini sangat bergantung pada siapa yang menggunakannya. Yang kelima, yang visual menjadi rugi dan yang auditif atau mendengarkan yang benar-benar menerimanya. Dan yang keenam, cenderung membawa siswa pasif. Materi yang ketiga yaitu teknik pembelajaran. Teknik menurut Sorde adalah salah satu elemen organisasi yang merupakan salah satu dimensi manajemen secara sistematis dengan tugas mengoptimalkan keputusan. Tujuan teknik pembelajaran adalah agar pengajaran dapat disampaikan sesuai dengan keadaan lingkungan, keadaan siswa, kemampuan guru dan siswa, dan pembelajaran dapat berlangsung secara bervariasi dalam suasana menyenangkan, menggembirakan,
serta agar materi atau pelajaran yang disampaikan oleh guru tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kemampuan siswa. Kelebihan teknik pembelajaran yaitu melalui kegiatan membaca dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kecerdasan. Sedangkan kekurangan teknik pembelajaran yaitu orang tidak senang membaca, cenderung tidak pernah menambah ilmu baru setelah mereka dewasa. Mereka juga menganggap membaca itu hal yang tidak menyenangkan dan membosankan. Itu saja penjelasan dari saya mengenai materi tentang pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.